Pendekatan Gestalt. Di sini kami beranggotakan 9 orang. Pada submateri, kami akan menjelaskan tentang tokoh dan riwayat konseling. Pada teori Gestalt diperkenalkan oleh Friedrich Salomon Peirce pada tahun 1983 hingga 1970. Gestalt dalam bahasa Jerman mempunyai arti bentuk, wujud, atau organisasi. Kata ini mengandung pengertian kebulatan atau keparipurnaan. Simkin dalam mengatakan bahwa kata Gestalt mempunyai makna keseluruhan atau konfigurasi. Dengan demikian, Peirce lebih mengutamakan adanya integrasi bagian-bagian terkecil kepada suatu hal penting dan menjadi fungsi dasar bagi manusia. Pada sejarah pendekatan Gestalt diawali sejak tahun 1926. Ketika itu, Peirce mendapatkan gelar medical doctor karena beliau pergi ke Frankfurt am Main dan menjadi asisten Kurt Goldstein di The Institute for Pandemic Soldier. Dari sinilah Peirce bekerja sama dengan Profesor Goldstein dan Adalbert Gelb, serta ia bertemu dengan calon istrinya, yaitu yang bernama Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari pemateri sebelumnya. Pada waktu itu, Frankfurt am Main adalah pusat pergolakan intelektual dan Peirce secara langsung dan tidak langsung terekspos dengan pengaruh filsafat eksistensial dan psikoanalisis yang menjadi akar pemikirannya dalam mengembangkan pendekatan Gestalt. Terdapat 3 tokoh yang mempengaruhi perkembangan intelektual Peirce hingga menghasilkan pendekatan Gestalt. Pertama, filsuf Sigmund Friedlander. Dari dialah Peirce mendapatkan konsep tentang differential thinking dan creative indifference yang ia sebutkan dalam buku pertamanya, Ego, Hunger, and Aggression. Kedua, Peirce dipengaruhi oleh Jan Smuts, Perdana Menteri Afrika Utara, di mana Peirce pindah bersama keluarganya ketika melarikan diri dari Nazi Jerman ketika Nazi menguasai Belanda. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Smuts telah menuliskan buku utama tentang holism and evolution yang menjadi acuan perspektif Gestalt. Ketiga, Alfred Korzybski, seorang ahli semantik yang berpengaruh pada perkembangan pemikiran intelektual Peirce. Selanjutnya adalah konsep dasar pendekatan Gestalt. Pendekatan konseling ini berpandangan bahwa manusia dalam kehidupan selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Kemudian tujuan konseling dari teori Gestalt. Tujuan konselingnya antara lain membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri atau to be true to himself. Meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah atau unfinished business yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Model pendekatan Gestalt yaitu ada 4. Yang pertama, pola hubungan konselor dengan konseli. Yang kedua, model peran konselor. Yang ketiga, model analisis dan diagnosis masalah. Yang keempat adalah model operasional atau strategi. Peran konseling. Fokus utama konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan konseli sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu,
Tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini perlu diarahkan agar konseli mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Dalam proses konseling Gestalt, konselor memiliki peran dan fungsi yang unik, yaitu konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, hambatan, energi, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseli. Konselor adalah artistic participant yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseli. Konselor berperan sebagai project screen. Konselor harus dapat membaca dan menginterpretasikan bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan konselor. Fase pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Pola hubungan yang diciptakan untuk masing-masing klien tersebut berbeda karena masing-masing klien tersebut itu mempunyai keunikan sebagai individu serta memiliki kebutuhan yang bergantungan kepada masalah yang harus dipecahkan. Jadi masing-masing individu itu berbeda. Kemudian fase kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Ada dua hal yang harus dilakukan konselor dalam fase ini, yaitu yang pertama membangkitkan motivasi klien. Dalam hal ini itu diberi kesempatan untuk menyadari ketidaksenangannya ataupun ketidakpuasannya. Makin tinggi kesadaran klien terhadap ketidakpuasannya, semakin besar pula motivasi untuk mencapai perubahan dirinya, sehingga makin tinggi pula keinginannya untuk bekerja sama dengan konselor tersebut. Kemudian membangkitkan dan mengembangkan otonomi klien dan menekankan kepada klien bahwa boleh menolak saran-saran konselor asal dapat mengemukakan alasan-alasannya secara bertanggung jawab. Kemudian fase ketiga yaitu konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaan-perasaannya. Pada saat ini klien tersebut diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan perbuatan pada masa lalunya. Kemudian dalam situasi di sini dan saat ini juga. Kadang-kadang klien juga diperbolehkan untuk memproyeksikan dirinya kepada konselor. Yang selanjutnya itu asumsi tingkah laku bermasalah, yaitu pertama individu bermasalah karena terjadinya pertentangan antara kekuatan top dog dan underdog. Kemudian perkembangan yang terganggu adalah tidak terjadinya keseimbangan antara apa-apa yang harus dan apa-apa yang diinginkan. Kemudian individu bermasalah karena ketidakmampuannya seseorang dalam mengintegrasikan pikiran, perasaan, serta tingkah lakunya. Kemudian spektrum tingkah laku. Selanjutnya yaitu teknik konseling. Prinsip kerjanya yang pertama penekanan tanggung jawab klien, yang kedua orientasi sekarang dan di sini, dan yang ketiga orientasi eksperensial. Teknik-teknik konseling Gestalt. Yang pertama permainan dialog, yang kedua latihan bertanggung jawab, yang ketiga bermain proyeksi, yang keempat teknik pembalikan, dan yang terakhir tetap dengan perasaan. Kelebihan teori Gestalt diantaranya menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan ke sekarang, memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan tubuh, dan juga menolak mengakui ketidakberdayaan sebagai alasan untuk tidak berubah. Sedangkan kekurangan dari teori Gestalt diantaranya yaitu tidak berlandaskan pada suatu teori yang kukuh, cenderung anti-intelektual dalam arti kurang memperhitungkan faktor-faktor kognitif, dan menekankan tanggung jawab atas diri kita sendiri tetapi mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain.
Berikut penerapan teori Gestalt dalam kegiatan belajar mengajar. Teori Gestalt dapat diterapkan dengan metode global. Dalam metode ini, guru menyampaikan pokok-pokok materi secara umum terlebih dahulu, baru kemudian diterangkan bagian-bagian itu secara terperinci dan mendalam. Metode global pada secara resmi digunakan dengan istilah SAS atau Structural Analytic Synthesis. Pada saat ini, metode global yang bersumber dari teori Gestalt dijadikan dasar dalam belajar membaca. Metode tersebut sering disebut metode membaca global. Metode ini dirintis oleh Dr. Ovid de Crowley. Metode membaca global juga diterapkan dalam belajar membaca Al-Quran, yang sering kita sebut dengan model Iqra. Seseorang dilatih membaca bacaan tanpa harus mengenal huruf dan syakalnya. Metode Gestalt juga dapat digunakan dalam menghafal lagu dan syairnya, puisi, dan untuk menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Prinsip pelaksanaannya pun sama dengan model Iqra. Menurut Sri Surmini, proses belajar membaca global dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada permulaan sekali, anak telah dihadapkan pada cerita pendek yang telah dikenal anak dalam kehidupan keluarga. Cerita ini jelas merupakan satu kesatuan yang telah dikenal anak. Maka, dengan mudah anak itu segera dapat membaca seluruh secara hafalan. Biarkan murid membaca sambil menunjuk kalimat yang tidak cocok dengan yang diucapkan. Selanjutnya yaitu menguraikan cerita pendek menjadi kalimat-kalimat. Dengan ini, secara alamiah seorang guru menunjukkan bahwa cerita pendek itu terdiri dari beberapa kalimat. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya yang pertama, menulis setiap kalimat dengan warna yang berbeda-beda. Jadi misalkan kalimat pertama ditulis dengan warna orange, kalimat kedua ditulis dengan warna kuning, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu tiap-tiap kalimat ditulis agak berjauhan, juga ditulis dengan susunan tiap kalimat semakin turun. Jadi bisa dilakukan misalkan dengan baris pertama untuk kalimat pertama, baris kedua untuk kalimat kedua, dan seterusnya. Dan juga yang terakhir itu dibacakan pelan-pelan sambil menunjuk tiap kata. Ini bisa menggunakan alat petunjuk ya. Seperti itu. Terima kasih. Tadi presentasi dari kita mengenai teori Gestalt. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.